Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Halo teman-teman para pejuang hidayah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih di tempat yang hari ini yang baik ini kita dapat bertemu kembali di channel kami, di channel untuk program Pejuang Hidayah. Saat ini teman-teman tahu bahwa di bulan ini kita termasuk dalam bulan Muharram. Dalam Islam, bulan Muharram itu termasuk bulan yang mulia. Nah, dalam bulan Muharram itu terdapat keistimewaan. Teman-teman mau tahu kan seperti apa sih keistimewaan di bulan Muharram itu? Alhamdulillah saat ini sedang bersamai kita guru kita Habib Ali Ridho bin Ahmad Assegaf. Beliau sudah berada di sebelah saya. Beliau berkesempatan hari ini untuk memberikan manfaat dan memberikan ilmunya terkait keistimewaan dalam bulan Muharram itu. Mari kita doakan beliau, semoga beliau semakin Allah jaga kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga dipermudah untuk ilmu-ilmunya yang bermanfaat disebarluaskan ke teman-teman semua. Amin. Oke. Assalamualaikum Bib Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bib perjalanan tadi ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar walaupun penuh dengan liku-liku. Ya harus ganti mobil karena memang nggak mampu, tapi dengan niat yang kuat, yakin sama Allah, doa sampai pada tujuan. Alhamdulillah. Teman-teman lihat ya. Sebelum kita ibaratnya aja mau untuk memberikan kebaikan, ada ujiannya dulu teman-teman. Jadi di jalan kebetulan kendaraannya terkendala, jadi harus 2 kali ganti ya Bib? Nah, harus 2 kali ganti kendaraan. Tapi dengan semangatnya Bib Ali, mudah-mudahan juga tersampaikan ke teman-teman untuk semangat dalam belajar, untuk mencari ilmu. Semoga menjadi manfaat dan menjadi berkah buat semuanya. Ya Rabb, amin. Terus kemudian sendiri sehat? Alhamdulillah Bib, alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Yang di rumah semua semoga sehat selalu dalam limpahan rahmat Allah. Amin, dan istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin. Gini Bib, teman-teman ini banyak yang tanya Bib sebetulnya. Dalam bulan Muharram tuh mereka masih ada yang bingung gitu. Maksudnya istimewa itu kayak apa sih? Terus kenapa kok dibilang ini bulan Muharram? Maksudnya mulianya itu di mananya gitu. Mungkin Bib bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman biar teman-teman juga semakin mengerti gitu dan semakin semangat untuk belajar terkait Islam itu sendiri. Nah, memang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang luar biasa, spesial, istimewa buat Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti keistimewaan tersebut? Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang mana Allah mengatakan, aku telah menciptakan 12 bulan. Dan juga aku menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikatakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ada bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian bulan Dzulqa'dah. Ya, kemudian ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kemudian Rajab. Nah, Muharram adalah bulan sekarang kita berada. Yang mana di bulan Muharram ini Allah mengharamkan terjadinya pertumpahan darah. Kan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk bulan Muharram itu tidak boleh ada peperangan. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Muharram ini juga dikatakan bulan yang mulia. Karena di bulan ini barang siapa seseorang beramal dengan amal yang baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya barang siapa seseorang ini beramal dengan amal yang buruk, maka dosanya dilipat gandakan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram. Nah, jadi kalau Muharram itu semuanya dilipatkan ya, baik kebaikan atau keburukan. Nah,
Kemudian Bib, terkait keistimewaan itu apa sih Bib, sebetulnya? Luar biasa. Bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian besar. Kejadian-kejadian yang mungkin kita tahu kejadian itu. Cuma kita nggak ngerti terjadinya kapan. Ya kan? Salah satunya apa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam di sini melakukan sebuah kesalahan. Ya, mungkin pernah dengar ya. Salah satu penyebab kenapa kok kita ini Bani Adam, ya, ini tinggal di dunia, kenapa sebabnya? Kita kan harusnya kalau seandainya ini secara logika Nabi Adam tidak dikeluarkan oleh Allah dari surga, kita penduduk surga, benar enggak? Nah, tapi karena di waktu itu Nabi Adam alaihissalam itu melanggar apa yang sudah Allah larang dan akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sebab itu tadi ya Allah murka. Selama 40 tahun, ada yang mengatakan berapa bulan, itu Nabi Adam alaihissalam selalu mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah di bulan Muharram tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian kedua apa? Nabi Nuh. Ketika akan terjadi banjir bandang, Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, suruh buat kapal. Buat kapal, semua umatnya diajak, semua bisa masuk. Maka yang menolak, anaknya, istrinya, sebagian nggak mau ikut, hancur. Kejadiannya kapan? Di bulan Muharram. Kemudian kejadiannya masyhur juga, selamatnya Nabi Ibrahim daripada panasnya api. Kemudian kejadian apa lagi? Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Fir'aun pada bulan Muharram. Oh, itu Muharram ya? Muharram. Kisah Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika bulan Muharram. Ya. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah masuk kota Madinah kapan? Ketika bulan Muharram. Maka di bulan Muharram banyak keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan. Kejadian-kejadian azim yang sangat besar yang membuat kita ini bangga sebagai seorang muslim. Masya Allah ya Bib ya, berarti bulan Muharram itu benar-benar istimewa ya Bib ya? Karena banyak peristiwa dalam terjadinya itu. Sahih. Oke, kemudian selain daripada itu kan kita juga tahu Bib, bahwa di bulan Muharram itu ada yang dibilang puasa Asyura, puasa sunnah Asyura. Pertanyaannya Bib, mungkin teman-teman juga mau tahu kan, maksudnya kenapa sih kita harus ngelakuin puasa lagi gitu? Mungkin teman-teman yang lain pada tahunya cuman bukannya udah puasa Ramadan, terus kenapa harus ada puasa sunnah lagi, puasa Asyura? Emang apa sih manfaatnya kalau kita puasa sunnah Asyura itu? Nah, ya memang benar di bulan Muharram ada puasa Asyura, puasa waktu tanggal 10. Yang mana asal mula puasa Asyura ini dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke kota Madinah. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi ini berpuasa. Maka Nabi tanya, kalian ini puasa apa? Maka menjawab, kami ini puasa ta'dziman, wa syukuran, karena memuliakan dan bersyukur atas kejadian selamatnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka di waktu itu Nabi Muhammad, wa nahnu ahaqqu bidzalik. Aku lebih berhak untuk melakukan puasa itu, lebih berhak daripada kalian. Maka di waktu itu Nabi Muhammad langsung menyuruh seluruh umatnya untuk puasa Asyura. Cuma memang setelah datangnya, ya, karena Asyura ini terjadi sebelum kefarduan puasa Ramadan. Tapi setelah adanya kefarduan puasa Ramadan, Nabi tidak mewajibkan lagi puasa tersebut. Yang mau melakukan khairan wa barakah, bagus dan berkah. Yang enggak, ya enggak apa-apa. Ya karena memang Asyura ini punya fadilah yang besar. Ya sebagaimana puasa Arafah. Kalau puasa Arafah dia punya fadilah itu mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Asyura ini punya fadilah membersihkan dosa kita setahun sebelum kita. Jadi 1 tahun sebelumnya. Ini 1 tahun dibersihkan berkat lantaran puasa Asyura. Masya Allah berarti ya. Nah, untuk Asyura itu sendiri itu
apakah ada tanggalnya dalam bulan Muharram itu di tanggal keberapakah atau Nah. setiap hari itu kita bisa puasa sunnah Asyura itu? Puasa Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Oh, pada tanggal 10. Asyir ini tandanya apa? 10. Oh, Asyura. Nah, pada tanggal 10. berarti apa dilakukannya ketika waktu tanggal 10 itu ya? Iya, berarti kalau sekarang ini ya jatuhnya besok hari Kamis. Oh iya. Ya, besok hari Kamis itu, maka kalau bisa khairul barokah, sebuah nikmat. Amin, amin. Ya. Puasa sunnah ini sesuatu yang penting juga buat kita. Ya, penting untuk kita kerjakan. Berarti pahalanya itu bisa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu gitu ya? Iya. Masya Allah. Teman-teman, jadi itu teman-teman, Habib Ali sudah menjelaskan bahwa dengan kita berpuasa sunnah Asyura itu, maka dosa-dosa kita yang setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Luar biasa teman-teman manfaatnya. Kenapa nggak kita ambil kalau kita sudah tahu manfaat dari puasa sunnah Asyura itu sendiri. Kemudian Bib, ini teman-teman juga pengen tahu Bib, kiat-kiat Bib, atau cara agar kita semangat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Itu gimana Bib caranya? memang di zaman yang sudah semakin mundur ini, semangat kita sebagai seorang pemuda untuk menghidupkan sunnah Nabi itu semakin turun. Bahkan itu bukan di zaman ini saja. Kan di zaman sahabat Anas bin Malik pernah ada seorang ulama minat tabi'in itu laporan. Ishtaka itu seperti apa? Mengeluh. Wahai sahabat Anas, kita punya pemimpin ini kok zalim sekali. Zalim. Ya, orang yang tidak ikut perintahnya dibunuh. Kan bisa. Maka Sayyidina Anas mengatakan, wahai fulan, wahai alim, ketahuilah Nabi sudah mengatakan zaman semakin mundur semakin kacau. Apa sebabnya? Karena semakin jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kesunahan ini ibarat bibit. Kita mengerjakan ibadah sunnah, tandanya kita menanam bibit-bibit yang baik dengan pupuk-pupuk yang baik. Maka hasilnya kan baik. Itu karena hati kita perlu dipupuk dengan apa? Ibadah-ibadah sunnah. Nah, oleh karena itu kita penting untuknya menghidupkan kesunahan Nabi. Bagaimana caranya? Rubah mindset kita tentang sunnah. Rubah mindset ya? Rubah mindset kita tentang sunnah. Oke. Sekarang pada umumnya mindset kita ketika mendengar kata sunnah apa? Pada umumnya apa kalau coba? Kalau orang yang dikatakan sunnah itu apa sih? Sunnah itu ya Menurut Nadir apa? mungkin kayak nggak terlalu penting gitu. Atau Mungkin mereka cuma mengatakan sunnah ini perkara yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. ya Ya, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. ya. Ya, padahal mindset yang seperti ini akan menjadi sebab sunnah ini hilang. Sunnah ini hilang. Maka orang-orang soleh, para alim ulama mengajarkan kalau engkau mau menjadi orang yang hobi dalam sunnah Nabi, tancapkan dalam hati kita mindset apa? Sunnah adalah perkara yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita akan semangat. Oh, Nabi senang, aku juga mau senang. Kepingin kumpul Nabi, ikuti jalan Nabi. Kan gitu. Namanya cinta kan mengikuti yang dicintainya. Nah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman udah ngerti kan? Jadi ketika kita ingin mengikuti sunnah atau kita semangat, caranya gimana? Ya, kita harus mencintai dulu. Siapa? Ya, suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ya teman-teman lebih semangat lagi untuk mengetahui, untuk belajar terkait sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Barakallahu Habib, terima kasih banyak, jazakallahu khair. Semoga Habib semoga amin. dalam lindungan Allah dijaga. Amin. Insyaallah wa iyyakum wa jami'al hadirin insyaallah. Amin insyaallah. Amin. Doain Habib teman-teman, semoga teman-teman lebih semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu Habib, terutama dalam belajar terkait ilmu agama. Amin. Insyaallah sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang termasuk paling kecil. Nabi meninggal umurnya 13 tahun. Tapi meriwayatkan hadis sampai 1660 hadis. Dan didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah,
jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang ahli dalam ilmu fikih dan ahli dalam takwil tafsir Quran. Ya, maka insya Allah semoga Allah jadikan hadirin ya kita semua menjadi ahli Quran wa ahli fikih wa ahli fikih. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi Rasulillah sallallahu Muhammad al-Fatihah. Barakallahu, terima kasih banyak. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa mempelajari dari bulan Muharram itu sendiri seperti apa, kemudian keistimewaannya. Bulan Muharram termasuk bulan yang mulia yang dimana di dalamnya terdapat ibadah-ibadah juga yang istimewa. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman tetap berada di channel Pejuang Hidayah ini karena akan banyak ilmu yang bermanfaat lagi, yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.